Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aditya Wicaksana. Pada kesempatan ini, akan berbagi tentang salah satu penelitian yang akan dilakukan di FKU RSCM yang berjudul Evaluation of Free Flap Perfusion Using Diluted Indocyanine Green with a Near Infrared Camera. Sebagai pendahuluan, dalam bidang bedah plastik dan rekonstruksi, bedah mikro rekonstruksi dengan menggunakan modalitas free flap telah menjadi salah satu pilihan utama dalam tindakan operasi kompleks untuk berbagai macam etiologi. Kegagalan free flap sering merupakan suatu masalah yang sebenarnya dapat dicegah dan diperbaiki intraoperatif dan 3 hari pertama pasca operasi, sehingga mempertahankan perfusi yang adekuat serta melakukan monitoring dan evaluasi perfusi free flap harus dilakukan secara rutin untuk mempertahankan viabilitas flap. Penilaian viabilitas flap menggunakan pencitraan vaskular merupakan salah satu metode penilaian viabilitas flap yang digunakan dalam perencanaan flap sebelum operasi, saat operasi, dan pasca operasi. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan pencitraan vaskular berbasis fluoresensi yang menggunakan kamera inframerah dekat atau near infrared camera dengan agen kontras berupa indocyanine green atau ICG telah menjadi suatu metode diagnostik yang efektif dan populer untuk evaluasi perfusi flap. Meskipun demikian, penggunaan kamera inframerah dekat dengan ICG ini masih sangat terbatas dalam praktek sehari-hari di Indonesia. Sejauh yang kami tahu, belum ada juga penelitian yang mencoba melihat konsentrasi terendah dari agen kontras ICG yang dapat digunakan dalam evaluasi viabilitas free flap pada manusia. Berangkat dari hal tersebut, kami ingin mengetahui konsentrasi efektif terendah dengan pengenceran pada sistem fluoresensi ICG dan kamera inframerah dekat. Harapannya, pengenceran dapat menekan biaya sistem fluoresensi ICG sehingga menjadi lebih terjangkau, mudah, sederhana, serta tetap terpercaya untuk menunjang tindakan operasi mikrorekonstruksi. Grafik ini menunjukkan peningkatan operasi free flap di RSCM sehingga dibutuhkan modalitas evaluasi flap yang terpercaya, akurat, less invasive, berbiaya rendah, dan dapat didelegasikan kepada siapa saja. Dengan menggali potensi modalitas ICG fluoresensi yang divisualisasikan dengan kamera inframerah dekat untuk menilai perfusi free flap, diharapkan akan membuka jalan ke depan untuk kemudian menemukan konsentrasi terendah yang dapat digunakan sehingga dapat menghemat biaya dan diharapkan minim efek samping yang dalam jangka panjang harapannya kami juga bisa melakukan modifikasi pada kamera inframerah dekat tersebut sehingga dapat diproduksi secara lebih banyak, lebih murah, lebih sederhana yang tentunya dapat menekan biaya. Berikut kerangka konsep penelitian yang sebelumnya sudah sempat disinggung. Jadi penelitian ini berangkat dari adanya pemikiran bahwa konsentrasi ICG standar yang kemungkinan dapat diencerkan, yang tentunya diharapkan masih memiliki efikasi yang sama baiknya dengan konsentrasi standar, dapat menekan biaya dan dapat lebih efektif. Modalitas ini kemudian diharapkan dapat diaplikasikan sebagai modalitas evaluasi free flap secara berkepanjangan. Penelitian ini adalah penelitian randomized control trial dengan metode pengambilan sampel consecutive random sampling yang diharapkan dapat dilakukan dalam periode waktu Juli 2021 sampai Juli 2023. Penelitian ini akan dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani operasi mikrorekonstruksi menggunakan modalitas penutupan defek free flap dalam periode waktu Juli 2021 sampai Juli 2023 yang tentunya memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berikut adalah kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini. Tentunya pasien juga harus menandatangani lembar persetujuan bersedia menjadi subjek penelitian. Untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini antara lain adalah apabila pasien memiliki riwayat alergi, gangguan ginjal, pasien dengan komplikasi intraoperatif dan postoperatif, dan tentunya apabila pasien menolak mengikuti penelitian ini. Secara singkat, alur penelitian adalah pasien-pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian akan diberikan indocyanine green dengan 5 konsentrasi berbeda, yang kemudian akan divisualisasi dengan near infrared camera dan kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan dengan ICG konsentrasi berbeda tersebut, apakah sama efektifnya dengan ICG konsentrasi standar. Kemudian hal ini akan dilihat terhadap penilaian klinis tentang rehabilitas free flap yang masih merupakan gold standard.
Dari rumus besar sampel didapatkan paling tidak tiap variabel terdiri dari 15 subjek, sehingga paling tidak total subjek semuanya adalah 75 pasien. Akan dilakukan analisis menggunakan uji statistik yang membandingkan variabel independen yang berupa beragam konsentrasi IgG dan tingkat kejelasan dari visualisasi beragam konsentrasi tersebut menggunakan kamera inframerah dekat yang dibandingkan dengan ketepatan evaluasi menggunakan pemeriksaan klinis yang masih merupakan gold standard yang nanti akan diuji dengan uji statistik regresi logistik. Adapun akan juga dilakukan analisis dari masing-masing karakteristik pasien dengan viabilitas dari flip lab menggunakan uji chi-square atau Fisher tergantung dengan nantinya sebaran datanya. Ya, sebagai kesimpulan, harapannya metode evaluasi perfusif lab menggunakan ICG yang diencerkan sebagai agen kontras dan kamera inframerah dekat dapat menjadi suatu metode yang rendah biaya, less invasive, dapat didelegasikan kepada siapa saja, dan tentunya tetap objektif dan dapat diandalkan untuk menilai dan memonitor viabilitas flip lab.